Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai fluida dinamik kelas 11 MIPA. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Arinta Briliana Perbawanti dan kedua teman saya Yuli Harliana dan Hanif Husnul Husna. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini dalam mempelajari fluida dinamik, kita mempermudah dalam menganalisis berbagai hukum pada fluida dinamik, di mana yang akan kita bahas nanti adalah fluida yang bersifat ideal. Nah, di sini fluida dinamik kan ada dua ya, fluida ideal sama fluida sejati. Nah, kita itu akan lebih merumuskan atau menyederhanakan fluida dinamik menjadi fluida ideal. Di sini terlihat tampak bahwa ada beberapa sifat dari fluida ideal ya dan fluida sejati. Tapi kita akan lihat dari fluida ideal. Yang pertama adalah fluida ideal bersifat steady atau stabil, di mana di setiap titik pada fluida itu memiliki kecepatan yang sama. Yang kedua, tak termampatkan. Tak termampatkan ini artinya jika kita menekan suatu wadah atau tempat fluida itu mengalir, nah fluida itu akan tetap memiliki volume yang sama. Nah, jadi volumenya tidak berubah walaupun tekanannya kita rubah gitu ya. Yang ketiga, fluida tidak ideal atau aliran tidak kental. Nah, artinya tidak ada gaya gesek internal dari fluida itu. Dan yang terakhir di sini tidak berotasi. Tidak berotasi ini bisa dilihat ya. Nah, tidak berotasi ini seperti ini, lurus. Mereka tidak saling bersilangan. Garis-garis alirannya tidak saling bersilangan walaupun ada benda di dalam fluida tersebut. Mereka tetap tidak saling bersilangan antar garis alirannya. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah asas kontinuitas. Di sini dalam asas kontinuitas ini kita bisa melihat contoh nyatanya ya, contoh yang mudah di sekitar kita saat kita menyiram menggunakan selang air. Nah, di mana saat kita mempersempit bagian penampang dari selang air ini, dia akan menyemburkan atau menyemprotkan fluida dengan kecepatan yang lebih cepat daripada aliran yang berada di dalam ini. Jadi artinya kita dapat menyimpulkan semakin sempit luas penampangnya, maka kecepatan aliran semakin cepat gitu ya. Nah, di sini untuk merumuskan ini atau untuk membuktikan hal ini, kita dapat menghubungkannya dengan asas kontinuitas. Nah, untuk penurunan rumus dari asas kontinuitas dapat dilihat pada bahan ajar yang telah kami sediakan. Nah, di sini hukum asas kontinuitas yaitu A1 atau luas penampang 1 dikali dengan kecepatan pada luas penampang 1, kecepatan fluida pada penampang 1 itu akan sama dengan luas penampang 2 dikalikan dengan kecepatan fluida pada penampang 2. Nanti akan lebih jelas jika kita melihat contoh soalnya. Nah, selanjutnya adalah asas kontinuitas tadi. Kalau kita lihat bahwa A atau luas penampang dikalikan dengan kecepatan itu merupakan debit ya, rumus debit gitu kan. Nah, rumus debit artinya kalau di sini berarti kita bisa katakan bahwa debit pada asas kontinuitas debit memiliki nilai yang konstan. Nah, debit juga seperti yang kita tahu, debit juga bisa dilambangkan atau dirumuskan dengan volume per satuan waktu. Nah, dari hal yang telah kita ketahui di atas, kita juga dapat memperoleh daya oleh debit fluida dengan rumus seperti pada gambar ya. P sama dengan rho atau massa jenis fluida dikalikan dengan debit dikalikan gravitasi dan juga ketinggian.
Oke, selanjutnya, nah ini contoh soal ya teman-teman. Contoh soalnya, ada air yang mengalir dalam pipa dari penampang besar menuju ke penampang kecil dengan kecepatan aliran 10 cm per sekon. Jadi 10 cm per sekon itu kecepatan yang dimiliki oleh penampang besar. Nah, sini kalau luas penampang besar adalah 200 cm persegi dan luas penampang kecil adalah 25 cm persegi, maka air keluar dari penampang kecil dengan kecepatan. Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Jadi kita udah memperoleh data A1, A2, dan V1 ya. Nah, kita tinggal substitusikan saja ke persamaan kontinuitas. Nah, sehingga seperti dapat dilihat A1-nya adalah 200, V1-nya 10, A2-nya 25, dan V2-nya atau kecepatan pada penampang kecilnya yang kita cari. Nah, karena satuannya sama dan tidak ada ketentuan di sini kecepatannya dinyatakan dalam satuan apa, sehingga kita tidak perlu merubah satuan dari masing-masing data yang kita peroleh. Nah, sehingga setelah dihitung kita mendapatkan hasil bahwa kecepatan aliran pada penampang kecil adalah 80 cm per sekon. Mungkin untuk materi fluida ideal dan asas kontinuitas sampai di sini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh saudara Arinta Briliana. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu asas Bernoulli. Asas Bernoulli memiliki persamaan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2, di mana P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Bisa dilihat pada gambar itu, di mana fluida melalui dengan tekanan P1 dan kecepatan V1 melalui luas permukaan A1, di mana luas permukaan tersebut memiliki jarak H1 dengan bidang acuan. Kemudian fluida tersebut berlanjut sampai melalui A2 dan kecepatannya berubah menjadi V2. Tekanannya pun juga berubah menjadi P2. Di mana luas permukaan A2 memiliki jarak sejauh H2 dengan bidang acuan. Selanjutnya yang kedua, teorema Torricelli atau laju efflux. Teorema Torricelli memiliki persamaan V sama dengan akar 2GH. Bisa dilihat pada gambar. Semula sebelum fluidanya bocor itu fluidanya memiliki V1 dengan kecepatan sama dengan 0. Kemudian setelah terjadi kebocoran, fluida tersebut memiliki kecepatan sebesar V2, di mana H diperoleh dari selisih antara H1 dan H2. H1 yaitu jarak permukaan sampai dasar permukaan fluida, sedangkan H2 yaitu jarak antara titik kebocoran sampai dasar bawah fluida. Yang ketiga, efek Venturi. Efek Venturi terjadi pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit kemudian melebar lagi pada ketinggian yang sama. Efek Venturi menyatakan jika laju fluida bertambah, tekanan berkurang yang dirumuskan sebagai berikut. P plus setengah rho V kuadrat. Bisa dilihat pada gambar itu, fluida mengalir yang pertama dari A1 dengan tekanan P1 dan kecepatan V1 melalui A2. Itu tekanannya berubah menjadi P2 dan kecepatannya pun juga berubah menjadi V2. Kemudian kembali melewati luas penampang yang besarnya seperti A1, kecepatannya berubah lagi menjadi V1 dan tekanannya berubah lagi menjadi P1. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Luas penampang besar di permukaan tanah 10 cm persegi dan penampang kecil setinggi 60 cm adalah 5 cm persegi. Apabila kecepatan aliran air berturut-turut 2 meter per sekon dan 4 meter per sekon dengan tekanan pipa besar 40 kPa, maka tekanan pada pipa kecil adalah di sini rho air yang dipakai yaitu 1000 kg per meter kubik.
Seperti biasa kita masukkan data-datanya terlebih dahulu. Ada A1 sebesar 10 cm persegi, A2 5 cm persegi, H1 sama dengan 0, H2 60 cm atau 0,6 meter, V1 sama dengan 2 meter per sekon, sampai yang terakhir rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan asas Bernoulli, yaitu ya seperti yang tadi, P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P1 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Masukkan angka-angkanya yang diperoleh tadi, sehingga diperolehlah tekanan di pipa kecil sebesar 28 kilopascal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yuli Herliana. Untuk selanjutnya ada penerapan azas kontinuitas. Yang pertama, selang penyemprotan. Jadi ketika kita menekan ujung selang, kita sedang mempersempit luas permukaan sehingga kecepatan aliran akan semakin tinggi. Yang kedua ada desain mesin jet. Jadi sebelum masuk ke kompresor, agar kompresi terjadi secara efektif, aliran udara yang masuk harus memiliki kecepatan serendah mungkin. Untuk mendapatkan kecepatan yang lambat, luas permukaan harus diperbesar. Inilah desain mesin jet. Yang ketiga, ada penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah pada pembuluh darah yang menyempit akan lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh darah yang normal. Selanjutnya, ada penerapan azas Bernoulli. Yang pertama yaitu venturimeter. Venturimeter dibagi menjadi dua, ada venturimeter dengan manometer dan venturimeter tanpa manometer. Venturimeter dengan manometer, laju fluida yang mengalir dapat dihitung dengan persamaan V1 sama dengan A2 akar 2 rho HGGH dibagi rho F A1 kuadrat min A2 kuadrat. Dan untuk venturimeter tanpa manometer, laju fluida yang mengalir dihitung dengan persamaan V1 sama dengan A2 akar 2 delta dibagi rho F A1 kuadrat min A2 kuadrat. Inilah gambar untuk venturimeter dengan manometer, dan inilah gambar untuk venturimeter tanpa manometer. Penerapan azas Bernoulli yang selanjutnya yaitu tabung pipot. Tabung pipot merupakan alat untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Alat ini juga dilengkapi dengan manometer raksa. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada kedua kaki manometer, aliran gas dapat ditentukan kelajuan fluidanya dalam persamaan V sama dengan akar 2GH rho aksen dibagi rho. Inilah gambar untuk tabung pipot. Selanjutnya yaitu penyemprot. Penyemprot seperti pada gambar, contohnya terdapat pada obat anti nyamuk ataupun parfum. Kemudian penerapan azas Bernoulli yang terakhir terdapat pada sayap pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena terdapat gaya angkat, yaitu kelajuan udara melalui sayap pesawat bagian sisi atas akan lebih besar daripada sisi bawah. Hal ini berarti kecepatan aliran udara pada sisi atas akan lebih besar daripada sisi bawah, sehingga tekanan atas akan lebih kecil daripada tekanan bawah. Perbedaan tekanan inilah yang menimbulkan gaya angkat yang besarnya dirumuskan dengan persamaan F1 min F2 sama dengan P2 min P1A. Dari persamaan ini dan penerapan persamaan gaya angkat, pesawat azas Bernoulli didapatkan F1 min F2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat A. Inilah gambar sayap pesawat terbang. Sekian dari saya.